Kali ini aku lagi berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tuh ada di sebuah kabupaten yang dijuluki sebagai Swissnya Pulau Jawa. Nah, karena keindahan alam ini, makanya daerah ini disebut dengan Swiss Van Java. Kali ini aku lagi berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, Garut adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat. Ibu kota dari Kabupaten Garut ini terletak di Kecamatan Tarogong Kidul. Kabupaten Garut berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di sebelah utara, Kabupaten Tasikmalaya di sebelah timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Bandung di barat dan juga barat laut. Garut juga dikenal sebagai kota dodol Garut. Ini salah satu kuliner khas yang sangat populer dan menjadi ikon kuliner di daerah Garut. Dodol Garut memiliki rasa yang unik dan juga berbeda sehingga banyak dicari oleh wisatawan. Industri dodol Garut sudah sangat berkembang pesat bahkan hingga diekspor ke berbagai negara. Selain itu, Garut juga dikenal sebagai daerah penghasil pemangkas rambut. Banyak warga Garut yang berprofesi sebagai tukang cukur, bahkan hingga merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan menjadi langganan di berbagai kalangan, termasuk mantan presiden. Nah, bukan hanya presiden, saya juga termasuk salah satu pelanggan pemangkas rambut asal Garut atau Asgar. Nah, pada kesempatan kali ini AA mau muter-muter di kota Garut. Kita mau ngulik apa aja yang ada di kota Garut, Jawa Barat. Kita udah sampai di penginapan. Kali ini aku nginep di Five Hotel Cimanuk Garut. Ini alamatnya di Jalan Cimanuk nomor 338 Sukagali, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, jadi selama di Garut ini aku nginep di Five Hotel yang ada di sini. Setelah check-in, mungkin AA langsung muter-muter di kota Garut biar nggak terlalu sore. Jadi mumpung masih siang hari, masih banyak waktu bisa digunakan buat muter-muter di kota Garut. Ternyata Garut rame banget dan ini tuh padet banget. Kanan kirinya area bisnis, area pertokoan, perkantoran, ini semuanya hidup dan perekonomian berjalan dengan baik di kota Garut ini. Nah, sekarang aku lagi berada di alun-alun Garut. Ini tepat berada di depan Masjid Agung Garut. Nanti kita mau lihat juga untuk kawasan di alun-alun Garut ini. Nah, ini di sini banyak banget warga Garut yang sedang bermain, khususnya anak-anak karena di sini juga terdapat playground. Ada juga orang dewasa yang menghabiskan waktu di alun-alun Garut ini untuk berolahraga, untuk bersosialisasi. Tempat ini digunakan oleh warga Garut untuk beragam macam aktivitas. Untuk kawasan di alun-alun Garut ini untuk taman-taman kotanya cukup rindang dan enak banget buat bersantai di sini, apalagi kalau kita sambil kulineran di sekitaran alun-alun dan kita menikmati kuliner itu di kawasan alun-alun Garut. Waduh, udah pasti enak banget nih. Trotoar di sini juga bagus banget, lebar banget dan sudah sangat rapi untuk kawasan alun-alun Garut. Ini untuk marka jalannya juga cukup jelas. Jadi teman-teman yang main ke alun-alun Garut ini udah pasti sangat berkesan.
Di kawasan sekitar alun-alun Garut ini untuk lingkungannya tertib banget dan juga bersih, apalagi trotoarnya dibangun dengan cantik seperti ini, jadi membuat estetik di kawasan sekitaran alun-alun Garut ini. Nah, kita sedang berada di perempatan jalan. Di sini tuh untuk kendaraan, beragam jenis kendaraan mulai dari travel, ada juga angkutan perkotaan ataupun kendaraan tradisional seperti beca. Nah, di sini tuh masih ada. Jadi buat teman-teman yang kangen buat naik beca, langsung ke Garut buat keliling kota Garut sambil naik beca. Sekarang aku lagi berada di Jalan Ahmad Yani. Nah, ini tuh aku salvok dengan pemandangan di depan. Ini ada tulisan Welcome to Garut Swiss Van Java. Nah, ternyata ini tuh ada sejarahnya, teman-teman. Garut itu disebut sebagai Swiss Van Java itu karena keindahan alamnya yang menyerupai Swiss, terutama landscape pegunungan dan lembah hijaunya yang sejuk. Julukan ini diberikan oleh wisatawan Eropa pada abad ke-19. Kota Garut dibuat seindah dan semenarik ini supaya para wisatawan juga bisa datang dan juga menikmati kota Garut dengan beragam keberagamannya, apalagi dengan pemandangan wilayah kotanya dan juga ketertiban kotanya. Di sini juga trotoarnya juga bersih dan juga teman-teman juga bisa duduk-duduk kalau kita lagi jalan-jalan udah lelah nih, udah capek. Nah, ini ada taman-taman di trotoarnya yang bisa digunakan untuk istirahat. Bangkunya juga bagus-bagus dan ini harus dirawat ya buat semuanya yang ada di Garut maupun wisatawan yang datang ke Garut. Trotoar di Garut sudah dibuat sedemikian menarik dan juga estetik, membuat kita sebagai wisatawan yang datang ke Garut juga nyaman untuk berjalan kaki sembari melihat keindahan kota Garut. Salfok dengan salah satu pembuangan air yang ada di pusat kota Garut. Nah, ini tuh bersih banget, teman-teman. Jadi aku nggak melihat sampah satupun di sini. Nah, ini ada ikon domba Garut. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih sejarahnya kenapa di Garut ini terkenal dengan domba Garutnya juga. Jadi banyak banget nih istilah yang bisa kita sebutkan untuk kota Garut. Mulai dari dodol Garut, banyak juga artis-artis nasional yang asalnya dari Garut. Ada juga tukang pangkas rambut yang mayoritas kebanyakan dari Garut. Ternyata warga masyarakat Garut ini sangat kreatif, mulai dari kehidupannya sampai dengan keseniannya itu sangat beragam banget. Domba Garut ini memiliki sebuah seni ketangkasan adu domba yang umumnya terdapat pada masyarakat Garut Tatar Pasundan. Domba mayoritas masyarakat agraris di Tatar Pasundan merupakan jenis hewan ternak yang biasanya dimiliki selain sapi, ayam, dan juga bebek. Aku nemu pemandangan unik di sini. Salah satunya adalah seni yang ada di trotoar ini. Ini tepatnya berada di depan salah satu sekolah yang ada di Kota Garut. Dan di sampingnya adalah parkiran mobil yang tertata begitu rapinya sehingga menciptakan ketertiban dari kawasan di sini. Masih takjub, ternyata Garut memiliki kota yang menarik dan juga rame banget di sini. Ini adalah kali pertamanya saya muter-muter kota Garut. Biasanya kalau ke Garut paling naik gunung ke Papandayan ataupun wisata-wisata alam yang terkenal dari Garut. Ini selain kuliner juga wisata alamnya. Jadi ini kali pertamanya AA keliling kota Garut di bagian kotanya, teman-teman. Nah, ternyata serame ini dan kotanya tuh bener-bener menarik untuk dikunjungi. Jadi buat teman-teman yang main ke Garut, ini jangan melulu soal jalan-jalan di alamnya. Cobain kita belusukan ke kota, ke pusat keramaian,
pusat bisnis, pusat perekonomian, dan kita harus melihat bahwa Garut serame ini dan sekeren ini, teman-teman. Untuk berjalan kaki keliling kota Garut ini nyaman banget karena trotoarnya seindah ini, sebersih ini, dan senyaman ini untuk pejalan kaki. Jadi buat teman-teman yang jalan-jalan ke kota Garut, nikmati kota Garut dengan berjalan kaki. Nah, kita bisa lihat di depan sana, teman-teman. Ini parkiran motornya rapi banget ya. Jadi tertata, sangat rapi, berjejer. Dan ini tuh patut dicontoh ya teman-teman, untuk area parkir umum yang ada di kota-kota lain pun bisa menerapkan tempat parkir motor seperti ini. Jadi tersusun rapi. Jadi enak dilihatnya teman-teman, enak dilihat, enak dipandang, dan juga kita sebagai pejalan kaki juga sangat menikmati area perjalanannya. Selain tertib, di kawasan kota Garut ini juga kanan kirinya rindang, jadi banyak banget pohon-pohon dan juga tanaman-tanaman yang memang dikhususkan untuk menghiasi taman kota. Jadi kita sebagai orang yang hobi jalan kaki di kota-kota dan juga di trotoar seperti ini merasa nyaman dan nggak terlalu kepanasan juga. Apalagi Garut ini juga udaranya cukup sejuk ditambah dengan kawasan perkotaannya yang cukup rindang seperti ini. Transportasi umum untuk sampai ke Garut, teman-teman bisa menggunakan bus antar kota antar provinsi, ataupun teman-teman bawa kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2, dan juga teman-teman bisa sampai ke Garut dengan naik kereta api. Nah, ini dia salah satu stasiun yang ada di Garut. Ini stasiun besar kota Garut. Nah, jadi teman-teman yang mau ke Garut ini nggak mesti bawa kendaraan pribadi kayak motor ataupun kendaraan roda 4. Bisa juga dengan bus antar kota, antar provinsi, ataupun teman-teman menggunakan kereta. Karena memang di Garut sudah tersedia sejak zaman Hindia Belanda, sudah ada stasiun kereta apinya. Barusan aku beli salah satu makanan khas dari Garut, ini ada burayot. Nah, ini burayot ya. Aku nyebutnya agak susah nih, teman-teman. Burayot si madu. Tadi aku beli satu box segini, ini 20.000 harganya. Isinya ini 10 biji. Nah, ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini jangan ngeres ya otaknya, teman-teman, karena ini tuh makanan yang enak banget. Rasanya tuh lembut banget dan manis banget. Ini tuh salah satu makanan khas yang ada di kota Garut. Jadi buat teman-teman yang lagi ke Garut atau mau ke Garut, jangan lupa untuk berburu burayot ini, teman-teman, karena banyak banget di sepanjang jalan berjejer ya. Saatnya untuk makan siang, dan ini tuh aku berburu makanan khas Sunda. Pokoknya kalau di Jawa Barat kita wajib banget makan lalapan. Jadi mau nggak mau harus nyari rumah makan khas Sunda. Nah, ini kebetulan aku makan di salah satu rumah makan yang ada di Garut, yaitu rumah makan Botram, yang alamatnya ada di Jalan Otista, Gang Tanjung, Kubang, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasinya strategis, tepat berada di pinggir jalan utama. Dan ini tuh tempatnya gede banget, luas banget. Makanannya juga beragam, ada berbagai macam jenis makanan yang bisa teman-teman pilih, dan di sini tuh prasmanan. Jadi teman-teman bisa langsung milih makanan sendiri. Ini dia untuk menu makanan di sini, ada sayur. Sayurnya banyak banget di sini.
Dan ini tuh bener-bener makanan rumahan khas Sunda yang bisa teman-teman cobain kalau lagi di Garut. Nah, ini banyak banget nih. Nah, juga di sini ada lauknya, ada ikan, ada bebek, ada pepes, macem-macem, bisa teman-teman pilih sendiri. Dan kebetulan ini aku makan ada cumi, di sini juga ada ikan asin yang sambal balado. Jangan lupa untuk lalapannya, ini nomor satu lalapan teman-teman. Nah, di rumah makan Botram ini juga cukup lumayan luas tempatnya. Tempat duduknya juga macam-macam, ada yang saung, ada yang lesehan, ada yang tempat duduk biasa, ada hiburannya juga yang bisa teman-teman gunakan. Di sini juga untuk area parkirnya luas banget, apalagi ditambah dengan pemandangan alam Garut yang waduh, no debat, karena Garut sebagai Swiss Van Java bener-bener sangat menakjubkan untuk dikunjungi. Terima kasih untuk Garut telah memberikan pengalaman yang luar biasa buat aku, dan sekarang aku mau kembali menuju ke kota-kota lain yang ada di Indonesia yang bisa aku review dan aku bagi pengalamannya buat teman-teman semuanya. Dan Garut sangat ngena banget, bukan hanya soal kuliner, bukan hanya soal seni budaya, dan juga bukan hanya soal tentang alam. Tapi juga di Garut banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan juga kita dapatkan untuk pengalaman hidup. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi, sehingga saya bisa memberikan informasi yang positif dan juga beragam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.